Malam, silakan masuk. Malam, silakan duduk. Iya, makasih. Ada kenapa gerangan berdatang ke rumah? Gini Bu, saya mau cerita sedikit tentang perekonomian keluarga. Nah, sebelum cerita coba, kan ini belum kenal nih. Siapa nama masnya? Bu, nama saya, perkenalkan nama saya Mas. Saya dari RT 11. Di sini mau cerita Bu tentang masalah ekonomi keluarga. Ya, sebelumnya ada apa dengan ekonomi? Karena ya ini masalah ekonomi ini perekonomian sedang goncang. Jadi kami minta solusi gimana caranya untuk mengatasi permasalahan ini. Itu maksudnya dalam segi goncang itu kurang apa perlu biaya atau gimana? Ya, ini tentang masalahnya tentang kekurangan yang jelas itu kan. Kalau masalah ekonomi ya gimana ya Bu ya, jadi solusi yang terbaik menurut Ibu gimana, nanti biar bisa saya kasih tahu tentang masalah ini, biar saya pelajari nantinya. Mas sebelumnya sudah berkeluarga apa belum? Sudah Bu. Oke, sudah berkeluarga. Untuk bekerja? Bekerja ya, kami bekerja Bu. Apa kerjaannya? Kami sebagai petani Bu. Petani. Itu petaninya milik sendiri apa masih milik orang lain? Kalau petani itu kami masih ikut orang lain kan Bu. Namanya kita kan kerja, jadi ya memang dari segi ekonomi mungkin kuatnya segitu, cuman kan permasalahan antara dengan pengeluaran dan pemasukan itu beda Bu. Jadi kayak gitu, jadi masukannya untuk meminimalisir gimana caranya supaya ekonominya bisa normal. Dalam hal bekerja, masnya itu hanya satu pekerjaan atau apa ada yang lain? Kalau masalah pekerjaan cuma satu, itu Bu. Kita sebagai kuli di sebuah perkebunan cuma satu itu. Di rumah ada toko apa enggak? Memang tinggal sama orang tua apa gimana? Kalau itu kami masih bersama orang tua, jadi belum ada apa-apa, pekerjaan cuma satu itulah. Terus dalam segi bekerja kan kurang, dari pengeluaran sama pemasukan itu lebih banyak pengeluaran. Ya. Nah, kalau Mas berpikir cuman hanya satu pekerjaan tidak bisa menyelesaikan ekonomi, berarti Mas harus apa? Ya mungkin dengan mencari pekerjaan lain atau menambah pekerjaan
mungkin bisa dengan cara itu mungkin Bu. Jadi penjelasannya ini menurut Ibu gimana bagusnya supaya nanti bisa dikaji ulang dengan saya. Kalau tenaganya masih kuat, apalagi masih muda, jangan fokus dengan satu pekerjaan. Kalau ada lowongan kerja, pak orang yang suruh kerja ya masnya ikut aja biar semuanya kebutuhan itu terpenuhi. Masnya tidak kepusingan antara ekonomi sama pengeluaran, pemasukan itu harus stabil. Nah kalau untuk pengeluarannya terlalu banyak berarti mas banyak nggak pesan-pesan online gitu? Kalau pesan online enggak sih Bu, cuman ya namanya kita nggak tahu kan, banyak tapi masyarakat kan banyak kebutuhan yang lain, kebutuhan mendesak ya seperti itu. Tapi masnya juga rajin menabung ya. Nah terus mas bisa nggak menyimpulkan dari apa yang sudah terjadi sama mas? Kesimpulannya kayak gini tuh, mungkin untuk sekarang mungkin kita harus bisa menormalisasikan antara pengeluaran dengan pemasukan harus seimbang. Jadi mungkin kesimpulannya kayak gitu Bu. Jadi mas sekarang kan tujuan kesini kan untuk mengetahui harus gimana ke depannya ya. Jadi langkah selanjutnya setelah mas sudah bicara kayak gini, mas harus ngapain lagi? Ya harusnya untuk menormalisasi itu, untuk mengurangi kayak PJOD, yang mengurangi belanja-belanja yang melebihi ekonomi kita. Jadi intinya mas harus lebih giat lagi bekerja. Siapapun orang yang menyuruh mas harus diterima ya mas ya. Gimana sudah perasaannya mas, sudah lega? Sudah enggak Bu, sudah plong. Jadi kami di sini ada keluh kesah dengan Ibu. Tentunya kami mohon maaf. Dan sekarang saya mau pamit pulang Bu. Terima kasih atas mendengarkan keluh kesah saya dari masalah ini. Terima kasih banyak Bu. Saya pamit Bu untuk dulu. Semoga sukses ya ke depannya. Ya, terima kasih ya Bu. Terima kasih Bu.